Bismillahirrahmanirrahim. 3 baris dari bawah, halaman 21, 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ia benar sira demen nih insyaallah, ayo ngintil nih kita gitu. Ittiba. Yuhibbukumullah, nanti pasti Allah juga akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini saya ingin menjelaskan satu, masalah hubbullah, cinta kepada Allah. Yang kedua, masalah ittiba kepada Rasulullah, ya. Dan kemudian yang ketiga, mendapatkan ampunan dari Allah. Apabila engkau benar-benar mencintai Allah, yang jadi pertanyaan, apakah bapak-bapak ini sudah mencintai Allah? Makanya ayat ini adalah menyampaikan saran kepada kita, kalau engkau ingin atau ketika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yang jadi masalah, bapak-bapak ini kepengen cinta sama Allah enggak? Sekarang jujur aja ngomong, sudah munculkah rasa cinta di hatimu? Ini yang jadi persoalan. Jadi dari situlah akhirnya orang yang ingin mencintai Allah itu, yang ingin mencintai Allah, bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya muncul rasa cinta kita kepada Allah. Itu yang jadi persoalan. Kalau kita melaksanakan suatu kewajiban, ini salah satu indikatornya cinta. Kalau kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh atasan yang punya kekuasaan, punya kewenangan, selalu saja kita mengerjakannya itu sungkan tidak sungkan. Ya, ada satu keberatan, ya, kurang semangat. Ketika yang menyuruh kita bukan orang yang kita cintai, berat nggak? Kalau yang menyuruh kita ini orang yang kita cintai, umpamanya seorang perempuan yang kita cintai, dia minta pengen minum teh tubruk di warung, seneng nggak kita mengabulkannya? Ketika orang yang engkau cintai minta engkau datang ke rumahnya, datang nggak? Seneng nggak? Nah sekarang saya nanya, ketika Allahu Akbar azan, berangkat semuanya, seneng tak belkiam? Kita mengevaluasi dulu tuh. Ya, sebelum kita bicara jauh-jauh, coba kita mengorek kadar cinta yang ada pada diri kita. Ya, selagi kita melihat Tuhan itu sebagai penguasa alam semesta, sebagai pencipta alam semesta, dan kita hambanya, ya harus mentaati segala perintahnya, harus menjauhi segala larangannya dan sebagainya. Percayalah,
bahwa kita akan malas dan segan untuk melakukannya. Adapun sekarang kita masih melakukan sholat, melakukan puasa dan sebagainya, itu keterpaksaan kok. Ya, ya takut dibilang kafir atau takut masuk neraka. Beda loh. Takut dibilang kafir sama takut masuk neraka. Kalau kita takut masuk neraka masih benar ini. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut ketika melanggar aturan Allah, takut kepada hukuman Allah. Ya, hukuman di hari kemudian nanti. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, ada pengharapan kita akan mendapat imbalan. Kata orang sini disebutnya apa? Pahala atau ganjaran. Itu juga tidak salah juga persoalannya. Tetapi ketika engkau sudah mencintai Tuhan, harapan-harapan semacam itu akan hilang. Iya, kekasihmu meminta engkau datang ke rumahnya. Seneng gak? Mengharapkan imbalan gak? Di situ. Sekarang udah jelas dalam pikiran kita bahwa kita sudah mencintai Tuhan atau belum? Sudah cinta Tuhan atau belum? Belum. Bagaimana caranya? Nah, sebelum saya menjawab bagaimana caranya, saya bertanya sebaliknya. Kenapa cinta itu tidak pernah tumbuh di dalam hatimu? Itu persoalannya. Ya, saya tidak menjawab bagaimana caranya supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah, tapi yang saya tanyakan kebalikannya, kenapa sampai hari ini engkau belum mencintai Allah? Apa sebabnya? Hambatannya. Itu yang jadi persoalan. Ini saya urai ayat ini. Sebabnya satu. Andaikan ada seorang perempuan di Tegal Gubuk yang aku cintai, tetapi dia menolak cintaku. Mong ya wis tua, mong dia blesak, mong dia melarat dan sebagainya. Karena dia belum tahu bahwa aku ini ganteng, aku ini masih muda, dan aku ini kaya. Ya kan gitu. Ya, bagaimanapun tidak mungkin kita jatuh cinta kalau kita belum mengenalnya. Dari satu, jangan-jangan sebabnya kita tidak mencintai Allah, atau bukan tidak, belum mencintai Allah karena kita belum mengenal yang sebenarnya. Iya, iya kan begitu. Tetapi ada alasan perempuan Tegal Gubuk yang mengatakan aku ini melarat. Karena sedina-dina di rumah aja, tiap hari di rumah aja, nggak kelihatan pergi kerjanya, kan begitu. Rumah saja belum punya, rumah saja saya belum punya kok. Makanya dia mengatakan mau dia melarat, kan gitu persoalannya. Nah ini nanti bagaimana mengenal Allah, ini satu masalah sendiri. Yang kedua, bahwa sebabnya kita tidak mencintai Allah adalah karena kita tidak pernah merasa, tidak pernah merasakan, tidak pernah menyadari akan kebaikan-kebaikan Allah. Itu aja. Perempuan tadi yang saya cinta itu siapa namanya ya? Memunah belah, Memunah. Anak beli Memunah. Iya. Iya. Dia menolak. Tapi karena setiap hari saya kirimin uang 1 juta. Setiap hari saya kirim uang 1 juta. Minta baju sutra saya kabulkan, terus ya 1 setel dari jilbabnya sampai atasan bawahannya semuanya 4 juta harganya. Nanti pengen umroh saya umrahin lagi.
setiap hari 1 juta, jadi sebulan berapa? 30 juta. Sampai 4 tahun lamanya saya kasih uang setiap hari 1 juta sampai 4 tahun. Lama-lama dia jatuh cinta nggak? Jujur aja nih. Mana ibu biasanya duduknya di sini. Wah, dari situ. Iya, bagusnya mah di sini biar kelihatan. Iya. Jadi artinya yang tadinya menolak, tapi dengan kebaikan-kebaikan, minta mobil saya kasih, minta rumah saya kasih, minta bikin atau beli kios di pasar Tegal Gubuk saya kasih, malah 3 los jadi 1 lagi, 3 los jadi 1. Minta sawah saya kasih. Setelah semuanya saya kasih, kira-kira masih tetap menolak atau lama-lama jatuh cinta? Dapat dipastikan pasti jatuh cinta. Jadi kalau begitu, yang menyebabkan rasa cinta itu tidak juga muncul dalam hati kita, yang kedua sebabnya adalah karena kita tidak menyadari akan kebaikan-kebaikan Allah. Ya. Kalau kita tidak cinta kepada Allah karena belum kenal Allah, itu diselesaikannya dengan rasional, dengan bukti-bukti ya saintifik, dengan bukti-bukti ilmiah, ya kan gitu. Nah, tetapi untuk merasakan kebaikan-kebaikan Allah itu dengan rasa, dengan perenungan dan sebagainya. Kenapa kita tidak pernah merasakan kebaikan Allah? Sebabnya karena selama ini yang kita peroleh, yang kita dapatkan berupa rizki setiap hari, kesehatan, ya, punya mata bisa melihat, punya mulut bisa berbicara, punya telinga bisa mendengar, punya kaki bisa berjalan, punya tangan bisa bekerja, ya, bisa bertani dan panennya bagus, bisa bikin rumah, bisa beli mobil dan sebagainya. Itu semuanya diklaim oleh kita sendiri bahwa itu hasil jerih payahku. Semeneki oli kengelan. Ya, saya dapat rezeki semacam ini dengan susah payah. Kini oleh banting tulang peres keringat. Awan dadi bengi, bengi dadi endas, dadi sikil, sikil dadi endas. Karena kita selama ini merasa semua rezeki yang kita peroleh adalah hasil jerih payah kita sendiri, hasil dari kerja kita sendiri. Dan sudah hampir tidak pernah saya mendengar terucap dari mulut orang yang ada di sekitar kita, sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan ini adalah pemberian dari Allah. Semuanya mengatakan ini hasil jerih payah. Masih ada enggak yang mengatakan ketika ditanya, dari mana kau dapatkan ini? Lalu jawabannya, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku. Masih ada enggak? Malah justru ditangkap polisi. Dari mana kau dapatkan mobil ini? Pemberian Tuhan aja, ini maliknya. Betul enggak? Justru karena itu. Jadi selama ini logika kita mengatakannya bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah proses kausalita, sebab akibat. Ya, karena kitanya bekerja maka kita dapat rezeki. Yang tidak bekerja ya tidak dapat rezeki. Ya, pengen sugih ya kudu kengelan, pengen pinter ya kudu belajar. Itu hukum kausalita. Tetapi sangat sederhana sekali.
klaim kita sendiri sesungguhnya itu tidak berdasarkan hukum kausalita. Ketika kita mengatakan saya bisa bikin rumah ini karena jerih payahku, karena usahaku, karena aku kreditan dan aku cicil setiap bulannya, hasil daripada gajiku dipotong 50% dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya adalah disebabkan karena kita terjebak pada hukum as-sabab, pada sabab musabab. Nah, kalau kita teliti lebih dalam lagi, apakah betul orang kaya itu karena berkeringat, karena dia banting tulang peras keringat, karena dia bekerja keras siang dan malam? Apakah itu betul hubungan kekayaan dan kerja keras itu hubungan kausalitas sabab musabab? Mari kita buktikan. Ya, kelemahan logika kita. Bapak-bapak, ada enggak orang yang bekerja keras tapi miskin saja? Ada enggak orang yang santai-santai saja tapi duitnya banyak? Kalau begitu ada hubungan enggak kekayaan dengan keringat? Paham Pak? Kita berlogika, tapi dalam realita tidak demikian. Ya. Sira sing kerjawan bengi karo kita sing sila bae, ngaji bae, masa kita duitnya kok. Iya bener Kang Em? Iya. Kurang atas ya. Iya. Ya seperti itu. Kalau memang iya keringat itu ada hubungannya dengan kekayaan, saya tuntut kamu. Kenapa tukang nyekop pasir, tukang sekop pasir di Kertas Maya yang berkeringat-keringat setiap hari, kenapa tidak kaya-kaya? Itulah yang jadi persoalan, bahwa pengingkaran kita terhadap pemberian Tuhan itulah salah satu yang menghambat kita tidak pernah mencintai Tuhan. Jadi satu sebabnya kita tidak mencintai Tuhan karena kita belum kenal betul dengan Tuhan kita. Selama ini kita belum kenal, tapi prangsane wis kenal. Sadar nggak begitu tuh? Kamu belum kenal, ngakunya kenal. Seperti ada orang mencaci maki Buya Sakur, ngomongnya dengan saya. Saya tanya, kamu kenal Buya Sakur? Ya kenal sekali, kenal pisan. Kayak apa juga ngomong, gede dhuwur tuh kan. Tidak kenal, ngerasanya kenal. Jangan-jangan kita seperti itu. Yang baru katanya. Dan kita tidak pernah membuktikannya. Nah, bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan pengalaman pribadi saya. Untuk dijadikan contoh boleh, sebagai dongeng juga boleh. Untuk jadi contoh juga boleh, untuk jadi dongeng juga boleh. Saya ingin membuktikan firman Tuhan yang mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa tidak ada binatang di atas bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Yakin nggak? Yakin nggak Pak? Bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Yakin nggak? Oke. Pernah dibuktikan nggak? Belum kan? Saya ingin membuktikan hal semacam itu. Kalau nggak salah tahun 93-94 lah, lupa saya. Pertama kali khalwat di hutan itu, yang sekarang sudah menjadi tradisi ya, tradisi kita. Itu
Pertama-tama saya ke sana itu dengan seorang pegawai Kandepag. Ya Kandepag dulu, bukan Kamenag ya, Kandepag dulu. Namanya Pak Kurdi, namanya temannya kakak saya Abdul Halim. Iya, beliau mengantar saya ke Subang, bawa beras, bawa segala macam untuk masuk hutan, mau bertapa di hutan. Sampai di tengah hutan saya katakan, tolong berasnya dibawa pulang aja dah, uangnya juga, lauk pauknya udah nggak usah lah, nanti makannya gimana? Saya bilang, Allah kan menjamin masih makan makhluknya, mari kita buktikan. Ya, saya masuk hutan nggak bawa apa-apa, hanya bawa pancing karena saya gemar mancing. Ya artinya kalau dapat ikannya makan, kalau dapat ikannya puja Gusti Allah. Alhamdulillah. Ternyata selama di hutan Allah menjawab tantangan saya itu, bukan sekedar saya dikasih makan, tapi malah justru saya diberi kemampuan ngasih makan orang banyak. Aneh kan? Ditantang 10, metu 20. Ternyata bukan macam itu. Nah ini yang jadi persoalan, bahwa pembuktian logika silahkan, tapi pembuktian langsung seperti para nabi, seperti para aulia itu kan bapak-bapak kan belum pernah melakukannya. Jarene katanya semacam itu. Nabi Ibrahim juga sama. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana Tuhan kau bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, bagaimana caranya? Ditanya oleh Tuhan, awalam tu'min bi, kamu belum yakin, belum percaya, belum beriman? Qala bala baliyat ma'inna qalbi, saya percaya tapi supaya saya tenang, encang priben caranya kan gitu. Nah Allah itu senang digituin tuh, aja wis baik kah. Senang dia begituin semacam itu. Nah itulah persoalannya. Nah untuk itu ada tawaran yang ketiga tadi, mengenal Allah. Yang kedua menyadari akan kebaikan-kebaikan Allah. Dan yang ketiga jalannya itu ittiba Rasulillah, yaitu mengamalkan syariat secara sempurna. Ittiba bukan taklid ya, beda. Kalau ittiba itu rasional, kalau taklid itu asal ngintil, ya kan begitu. Nanti kalau yang berjalan di depannya sempoyongan, kita ikut sempoyongan gitu. Kalau orang di jalannya itu pelan-pelan, kitanya pelan-pelan, bukan seperti itu. Ya. Nanti karena yang kita ikuti pakai jubah, kita pakai jubah lagi, bukan itu persoalannya. Ittiba itu. Ya. Dan ini dari proses ittiba ini mengikuti Rasul itu, saya tidak menyalahkan ya, karena kemampuan kita berbeda-beda sih, bagaimanapun. Jadi dikiranya ittiba Rasulillah itu mengikuti segalanya, zahiran wa batinan, dikiranya semacam itu. Sampai kita dalam beragama sendiri juga suka merasakan yang sebetulnya mau saya korek juga nih. Bapak-bapak makan buah mangga merasa dapat pahala enggak Pak? Nah kalau makan buah korma merasa dapat pahala enggak? Kalau minum air Masjid Tegal Gubuk merasa dapat pahala enggak? Kalau minum air Zam-Zam, kalau pakai sarung merasa pahala enggak? Kalau pakai jubah, itu yang jadi persoalannya.
Sampai makan pun nggak usah pakai sendok. Nabi juga nggak pakai sendok. Jadi semuanya jadi seperti itu pemahaman kita. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ittiba itu fauqat taklid, ya, di atas taklid. Karena ada rasional berjalan, otak kita memikirkannya bahwa belum tentu kita mengikuti semacam itu. Nah, jadi artinya bahwa kalau ittiba Rasulullah, ya, mengikuti kanjeng Nabi secara betul dengan kebaikan hatinya, dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya, ya, dengan muadzabahnya, mulazamahnya, musyahadahnya, muraqabahnya dan sebagainya, juga akan sampai juga nantinya cinta kepada Allah juga. Nah, makanya fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, nanti engkau pasti akan dicintai oleh Allah. Yang sekarang jadi masalah begini. Artinya bagi saya, kalau orang bertepuk dengan sebelah tangan ada bunyinya enggak? Pengen ada bunyinya, bagaimana caranya? Kedua tangan. Cinta juga tidak mungkin sepihak nih. Adanya saling mencintai. Apakah yakin engkau mencintai Allah dan Allah mencintaimu? Itu juga persoalan juga. Lalu gimana? Saya pada dasarnya ingin mengatakan begini. Lebih tidak melanggar ayat ini, Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 31. Ya, 31. Ya, 31. Saya tidak ingin berseberangan dengan ini, cuman saya berwacana saja. Terlepas engkau mencintai Allah atau tidak, saya pastikan Allah mencintai kamu kok. Sampai sekarang masih dikasih makan enggak? Masih dikasih kenikmatan enggak? Masih bisa bernapas lega enggak? Suka berbuat dosa enggak? Kenapa boleh ditampak-tampak? Ini yang jadi persoalan. Kita berbicara tentang cinta. Jadi Allah tahu enggak seorang manusia, hambanya yang mencintai Allah? Allah tahu enggak? Pasti Allah tahu. Dan engkau juga, kau pastikan bahwa Allah pasti mencintaimu. Mana mungkin sang mencipta tidak mencintai ciptaannya? Ya kan seperti itu. Jadi artinya bahwa nanti setelah engkau mencintai Allah melalui proses ittiba kepada Rasulullah, dan ini sebetulnya efektif sebetulnya. Ya, buktikanlah sekarang ibadahmu ditingkatkan kualitasnya. Ilmu pengetahuanmu terus digolang, terus dirawat dan dipelihara. Ya. Ya, belajar yang terus menerus, nggak pernah kenal lelah. Ya, long life education, dia mengenal usia, belajar dan belajar dan belajar. Kualitas beribadah kita sudah betul dengan syariatnya. Nah, itu dijanjikan oleh ayat ini, yuhibbukumullah. Engkau pasti akan dicintai oleh Allah. Kepada pendosa tetap Allah mencintainya kok. Masih eman, masih melas. Iya, hanya mungkin beda apa? Beda level aja lah misalnya kan. Dan kemudian saya ingin mengatakan bahwa hamba Allah yang dicintai itu tidak mesti sempurna seperti kanjeng Nabi lah. Ya, padu asal kayak Nabi Adam aja dengan segala dosanya. Kamu udah hebat kok. Iya, malaikat-malaikat disuruh bersujud kepada kamu kok dengan segala dosanya loh.
Apalagi kalau seperti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting asal hatinya benar, semua perintah dilaksanakan dan seterusnya, sudah selesai. Itu akan menghantarkan kita kepada keagamaan kita yang terfokus pada cinta. Nah, kalau sudah Allah mencintainya, janji yang berikutnya, yaghfir lakum dzunubakum, semua dosamu akan diampuni. Kekasih yang salah sudah nggak usah minta maaf. Kekasihmu akan memaafkan kamu kalau memang dia itu mencintaimu. Ngadeli. Sebabnya engkau dituntut karena tidak mencintai kamu. Tapi kalau perempuan yang mencintaimu, ya semuanya dimaklumi semua kok. Betul enggak? Kalau engkau mencintai istrimu, masakannya kasinan, kamu hukum enggak? Nasinya apa? Sangit. Dulu kan masih ada liwet sangit ya. Sekarang sudah masih ada enggak orang yang liwet sangit? Enggak ada ya, karena pakai rice cooker ya. Itu, pakai dangdang dan sebagainya. Jadi karena Allah mencintai kamu, maka otomatis semua dosa-dosa diampuni. Ya paling tidak dimaklumi. Ya bos. Iya. Kang Pangapura ya, iya wis kecil. Jadi ini ayat Quran ini adalah merupakan silogisme yang memang premisnya tersusun begitu rapi sekali, luar biasa, ya kan begitu. Nah, untuk meyakinkan kita lebih jauh lagi, makanya disebutkan wallahu ghafurur rahim. Bukan hanya pengampun, tapi juga Allah Maha Penyayang juga. Ya, artinya ghafurun itu untuk dosa-dosa yang besar-besar diampuni, rahimun itu untuk dosa-dosa kecil yang diampuni. Jadi dosa besar mendapatkan maghfirah, ya kan begitu. Dosa kecil mendapatkan rahmah, itu semacam itu. Oke, saya kira itu aja, kita buka dialog sampai ini. Nggak apa-apa kan, satu ayat aja cukup kan? Iya. Alhamdulillah, demikian kita telah mengikuti bersama, menyimak bersama. Selanjutnya kita perdalam materi yang sudah kita simak tadi. Silakan jika ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya. Ibu-ibu yang sebelah sana yang duduk di kursi juga boleh bertanya atau bahkan sangat baik sekali jika ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Dan tolong mic-nya dibantu diantarkan tadi. Pakai wireless nggak? Pakai ada, wirelessnya ada. Diantarkan. Silakan Ustadz Maulana, satu pertanyaan nanti langsung akan dijawab oleh beliau yang mulia Buya Abdul Syakur Yasin. Silakan Ustadz Maulana dari Rembes, silakan Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maulana dari Blok Rembes. Gini Buya, tadi kan membahas tentang masalah kasih sayang terhadap Tuhan dan Tuhan terhadap kita sendiri, terhadap makhluknya. Yang kami pertanyakan itu, dalam realita yang ada di dunia, orang yang sukses dalam dunia ataupun kekayaan, kebanyakan mayoritas yang menguasai dunia itu non-muslim. Sedangkan orang muslim hanya beberapa persen yang menjadi tokoh pengaruh dunia. Sedangkan dari kita sendiri itu merasa dan paling merasakan bahwa umat Islam paling benar sendiri dan paling dicintai Gusti Allah. Tapi kok kenyataannya di dunia yang lebih mayoritas dalam menguasai perdagangan, bisnis,
dan lain sebagainya itu orang-orang non-muslim. Apakah hal itu karena terlena dengan buayan adanya pasti masuk surga dan juga pasti akan mendapatkan pahala dan ujung-ujungnya nanti bisa masuk surga dengan pahala tersebut? Itu yang kami pertanyakan Buya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya saya mau bertanya lagi. Apakah makhluknya Allah yang dicintai oleh Allah itu, apakah hanya orang-orang yang beragama Islam atau seluruh makhluknya? Ini yang jadi persoalan. Ini pemikiran semacam ini, mungkin ini berawal dari tafsir At-Tabari, tafsir besar ya, tafsir periode awal. At-Tabari, Ibnu Katsir dan sebagainya, itu tafsir-tafsir besar periode awal. Ketika menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini menjadi ayat-ayat yang sering diulang-ulang dalam ceramah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah untuk menyebarkan rahmat kepada semesta alam. Ternyata di tafsirnya dikatakannya lil alam itu lil muslimin. Silakan dicek lagi kitabnya. Jadi dimaknai secara eksklusif hanya umat Islam. Padahal Allah itu bukan Tuhannya umat Islam saja loh. Apa dikiranya Allah itu Tuhannya umat Islam saja? Bukan Tuhannya langit, bukan Tuhannya bumi, bukan Tuhannya lautan, bukan Tuhannya binatang-binatang. Ya dari awal kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi apakah rabbil alam itu maknanya rabbil muslimin gitu? Tuhannya orang Islam. Jadi ada Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristiani, ada Tuhannya orang Yahudi, ada Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya Konghucu. Jadi nanti Tuhannya beda-beda gitu. Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan hanya satu kok. Iya. Dan semuanya. Dan kalau kita melihat kata Ar-Rahman saja, kang welas asih ing alam dunya maring wong kafir lan wong mukmin sakabehane. Betul nggak maknanya? Jadi sifat Rahman Allah itu hanya untuk orang yang beriman saja atau untuk orang yang tidak beriman? Jujur kita dengan ilmu kita dong. Ini ngaji kan dari kecil mula. Ayo, Kang ngaji heran ya beli. Coba sila kemana nih? Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing alam dunya maring wong mukmin lan wong kafir kabeh. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam alam akhirat maring wong mukmin. Lah kan begitu mananya. Jadi mengapa dipertanyakan kenapa orang yang non muslim jadi lebih makmur, lebih subur? Yaitu urusan Tuhan, Allah yang tahu. Kita saja orang tua ngasih uang kepada anak-anak kita, ada takarannya, ada ukurannya, berdasarkan kelakuan masing-masing. Ya, kita orang tua juga tidak ngasih anak itu sama 10 ribuan semua. Anak pertama sama anak ke-70. Ya, apa dikiranya sama itu adil? Awas, sama itu bisa menjadi sangat tidak adil. Kalau gaji di negara ini rata-rata sebulan 3 juta semua. Tukang sapu jalan 3 juta, dokter 3 juta, insinyur 3 juta, bupati 3 juta, adil enggak? Jadi bukan engkau bertanya kepada Tuhan, kenapa aku dikasih sedikit? Ya silakan introspeksi. Apa sebabnya? Ya beli pantas sih dari payakeku. Jadi artinya
Saya ingin mengatakan begini, sebelum engkau berdoa dan meminta kepada Allah, cobalah kau persiapkan dirimu kira-kira layak diberi oleh Allah. Itu yang penting. Oke, lanjut. Demikian, terima kasih kepada Ustadz Maulana, dan kita telah mendapatkan pencerahan dari apa yang telah ditanyakan oleh Ustadz Maulana. Selanjutnya silakan tolong tawarkan kepada perempuan mic-nya dibantu mic-nya iya, Kang Nasai dari Subang nih, Kang Nasai ini. Mangga Kang Nasai, ditawarkan Kang Nasai. Adakah yang ingin bertanya perempuan? Baik, jika ada silakan. Tolong namanya disebutkan ya, dan dari pojok Teong, dari Rembes, dari mana disebutkan. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Syakur atas waktunya. Perkenalkan, saya Umi Helga dari Blok Baitul Hikmah, Tegal Gubug. Ada 2 pertanyaan, Buya. Yang pertama, manakah yang lebih utama antara mohon ampunan dengan mohon disayangi sama Allah? Memohon hidayah. Ampunan ya, hidayah tak? Oh, minta diambil disayangi ya. Ya, dengan disayangi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kasih sayang Allah itu berbanding lurus dengan kebahagiaan dunia, misalkan banyak harta, anaknya soleh-soleha dan lain sebagainya? Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya mana yang lebih utama, minta diampuni atau minta disayangi gitu ya. Yang keduanya apa tadi? Cinta dengan kebahagiaan. Apakah kebahagiaan berbanding lurus dengan harta benda yang kita miliki? Iya. Ibu-ibu sekalian khusus. Ini yang jadi masalah adalah dari awal kita ini sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa dosa, kesalahan itu merupakan bagian dari hidupmu sendiri. Ya, jangan menghayal engkau tidak berdosa. Jangan mimpi kamu tidak bersalah. Dijamin pasti salah. Al-insan mahallul khata'i manusia. Dan orang yang tidak bersalah tidak hebat menurut Allah kok. Iya. Yang hebat itu orang yang meminta ampun segera. Secara segera ya, habis salah langsung dia minta ampun. Jadi orang-orang tawabin itu jauh lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau sejak kecil tidak pernah melakukan dosa, saya doakan semoga engkau dijonglokkan Gusti Allah supaya melakukan dosa. Karena dosa itu merupakan suatu pengalaman dalam hidup kita, supaya tahu bahwa di dalam dosa-dosa itu ada penderitaan. Nah itu. Sementara kita kan di balik dosa kan merasakannya kan dapat kenikmatan. Nah itu persoalannya. Ya, jadi
Yang jadi masalah bahwa baik orang itu berdosa maupun orang itu tidak berdosa, tetap kedua-duanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mengatakan ampunan dan kasih sayang mana yang utama, karena dua-duanya adalah dua hal yang saling berkaitan. Ini rokok, ini HP. Jadi sebagian rokok masuk ke dalam HP, sebagian HP masuk ke dalam rokok, dua-duanya sama. Ya. Jadi yang pasti ketika engkau sering meminta ampun kepada Allah, Allah janjikan engkau pasti disayang Allah. Itu saja. Sebaliknya orang yang disayang, wong sing dieman ning Gusti Allah, ya pasti gampang dipangapurane. Itu kan persoalannya, bolak-balik. Betul enggak? Jadi enggak ada mana yang lebih utama, dua-duanya. Jadi yang penting ini saja, ya, yang banyak istighfar saja, yang banyak bertobat saja, ya pasti engkau akan disayang oleh Allah kok. Ya. Ya, jadi kita ini kalau persoalan aku minta disayangi oleh Allah, itu mah gak usah diminta, Allah sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Paling yang ada adalah bagaimana untuk meningkatkan kasih sayang Allah ini, yaitu kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan hubungan dialektika antara ampunan dan kasih sayang seperti itu. Perbanyaklah bertobat kepada Allah sesuai dengan sabda Rasulnya. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Aku sendiri yang sudah dijamin oleh Allah tidak melakukan dosa, aku sendiri sehari bertobatnya 100 kali. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak ada jaminan, ya, laisa laka isma, lasta ma'suman, engkau tidak maksum kok. Sehari berapa kali bertobatnya? Ada 300 kali? Enggak. 200 deh? Enggak juga. Itulah. Ya, ini disuruh bertaubat, bukan maca astagfirullah, bukan ya. Bukan berarti Kanjeng Nabi maca istighfarnya ping 100, bukan itu maksudnya. Nah, kita ingin ngasih contoh lagi. Nggak apa-apa ini berulang-ulang, tapi juga contoh ini masih bisa kita sering kemukakan. Nabi bertobatnya 100 kali. Apa yang salahnya di mana? Ya. Kita yang sehari-hari melakukan dosa, kita tidak merasa bersalah. Malah kadang-kadang membela diri, mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri kita ini. Sok nanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu, setiap hari sering gak suamimu mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati? Sering gak? Terus suamimu ngerasa bersalah enggak? Kotor ngomong semono bae nangis sudah. Iya, ya kan gitu. Kotor ngomong semono bae nangis. Iya, ada lagi. Kita ngomong apa-apa juga ngomong senyatane, ayo. Itu kan kalah kita semacam itu. Ini artinya yang perlu ditingkatkan supaya kita banyak meminta ampun kepada Allah itu adalah kita membangun sensitivitas hati kita.
Itu perlu kelembutan, kehalusan rasa kita. Ya, bapak-bapak yang sudah tua-tua ya ajak kayak bocah baikah. Iya, coba kita perhatikan mata istri kita. Iya, nggak usah nanya mau apa, wis paham dewek baik. Kita intermezzo dulu nih. Kadang-kadang juga kedunguan suami itu luar biasa ya. Nyong istri itu sudah mandi, sudah pakai deodoran, sudah pakai parfum, sudah pakai shadow, ya alisnya sudah ditebelin, pakai merah bibir, pakai baju transparan. Takutnya kok, sih garap mendi. Goblok. Akhirnya istrinya menjawab, ditanya mau kemana, garap mendi, garap penyakar Rainira. Ya ini kan kedunguan setiap hari semacam itu. Iya kan? Iya. Saya yakin seorang istri akan merasa bahagia sekali kalau seorang suami penuh memberikan perhatian kepada istri. Percaya, jangan kau kira perempuan semuanya mata duitan semua kok. Ya, perhatianmu lebih berarti bagi istrimu daripada hartamu itu. Setuju? Itu yang jadi persoalan. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, ini persoalan apa namanya? Kebahagiaan dengan harta benda dan sebagainya. Jangan dikaitkan kebahagiaan dengan harta benda. Harta benda sendiri, kebahagiaan sendiri. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang, Anda milih bahagia atau milih harta? Jawabnya, mulutnya bilang saya mencari kebahagiaan, tapi kakinya melangkahnya mencari harta. Iya, dalam pikirannya itu selalu duit, 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 dan duit. Padahal nyatanya, apakah orang kaya lebih bahagia dari orang miskin? Yuk kita mengamati, kita menyelidiki. Apakah orang yang tidurnya di rumah gedong itu lebih nyaman daripada yang tidurnya di kubu kreo? Majikan dengan tukang macul di sawah, makannya lahap mana? Terlalu banyak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian orang yang hartanya berlimpah ruah tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Mobilnya 10 betul, tapi jok yang diduduki berapa? Yang lain? Taman bunganya di depan rumah 200 meter kali 300 meter. Tukang kebunnya saja gajinya 5 juta sebulan. Majikannya pulang malam. Yang menikmati kebun siapa? itu hayalan. Saya ingin mengatakan begini. Kalau orang itu memang jiwanya rakus, tidak akan pernah dia jadi orang kaya. Ya, selalu kekurangan. Bahkan justru karena rakusnya itu yang membuat dia jadi miskin kok. Kerakusan akan membuat kamu jadi miskin kok. Artinya nggak pernah ada cukupnya.
Jadi nanti pada akhirnya mah bagi saya, kebahagiaan itu apa sih sebetulnya? Kebahagiaan itu kondisi hati kok. Bukan fasilitas, materi, harta benda dan kekayaan yang berlimpah ruah. Mari kita kepada memahami substansi kehidupan. Sebetulnya biaya kehidupan ini sangat murah meriah kok. Bapak-bapak yang punya sawah 10 hektar, sekali makan habis nggak sekintal? Paling 200 gram. Itu juga sudah cukup banyak ya. Betul nggak? Teh botol berapa sih harganya? 5.000. Habis enggak 100 botol? Berapa botol kamu minum? Paling 3 botol, 4 botol. Betul enggak? Baju yang kau pakai, masih ada enggak merek Agogo Tegal Gubuk? Masih ada. Berapa harganya? 50, 60. Baju ini setahun sekali beli nggak ada masalah. Oh, 2 kali dah. 60 sama 60. Nanti tahun depan beli lagi. Rumah, ya semakin besar rumahnya, semakin capek ngepelnya kok. Ibu-ibu duwe kelambine pirang kodi, Bu? Pegel mbasmu ya kan enggak? Kalau piringmu 100 rosin, capek kan nyucinya? Jadi artinya malah sebetulnya kunci kebahagiaan adalah kesederhanaan. Iya. Orang terlalu kaya, saya curiga bahagia enggak ya? Terlalu miskin sampai makan susah juga sama. Ya, kelas yang paling banyak menikmati kebahagiaan adalah kelas menengah seperti bapak-bapak ini. Ya, di mana rezekinya ditakar secukupnya saja. Beli mobil cukup. Naik haji cukup. Ya udah, nggak usah triliun-triliun lah. Setuju nggak? Nah, jadi pada akhirnya satu hidup kesederhanaan, yang kedua kebahagiaan itu tidak ada hartanya, yaitu akhirnya bahwa orang yang bahagia kalau dia sudah siap menerima segala keputusan Tuhan. Nah, mengawal kebahagiaan, ketenangan hati, ketentraman pikiran, kesehatan badan dan semuanya itu kebahagiaan kita bukan datang dari langit, tadi dari mengolah jiwa kita sendiri. Ya, kita yang merawatnya itu. Ya, jadi artinya kebahagiaan ini perlu ilmu juga, perlu kecerdasan juga, karena perlu dirawat setiap saat. Karena dalam perjalanannya juga gangguannya banyak kok. Ada nggak orang rumah tangga lagi enak-enaknya, usaha lagi lancar, tiba-tiba berantakan karena terganggu oleh godaan-godaan? Banyak nggak? Salah siapa itu? Nah, itulah. Ya, jadi kita batasi saja kehidupan kebahagiaan di dunia ini, ya, anak istri, anak suami, suami istri dan anak-anak. Organisasi terkecil dalam masyarakat namanya rumah tangga. Itu udah nggak ada urusan. Yang penting kita saling mencintai, ya. Suami kita mencintai, anaknya nurut-nurut, badannya sehat,
rezekinya lancar, terus apa lagi? Jadi yang kadang-kadang yang mengganggu kita tidak pernah hidup bahagia. Nah itu ketika kita mendapat ujian oleh Allah, kehilangan sesuatu, ya, itu perhatian kita meratapi sesuatu yang sudah hilang. Lihat sawah gabung gagal panen, kelenger beli. Seusah kelenger itu tidak dibeli padi ini. Ya, pulang-pulang jejak pintu. Terus jadi nggak padinya? Jadi kadang-kadang yang mengganggu kebahagiaan kita adalah kita sendiri. Ya, karena kita selalu menoleh ke belakang, meratapi dan menangisi apa yang telah lalu. Kemudian menghadapi masa depan kita penuh rasa ketakutan dan rasa kecemasan. Itu yang mengganggu kenyamanan jiwa kita karena kita sering meratapi, menyedihi yang telah lalu, yang sudah hilang, dan kita takut dan cemas menghadapi masa depan. Saya ingatkan hari ini bahwa masa lalu tidak akan kembali. Sudah selesai. Dan masa depan belum datang. Kenapa kita menakuti masa depan yang belum terlihat? Ya serba nongol dingin. Di depanmu belum ada parit. Durung ana selokan. Ancang-ancang pengen melempati selokan, selokannya ana beli. Nah akhirnya kita hidup di dunia selalu menderita, meratapi masa lalu, menakuti masa depan. Hari ininya tidak bahagia. Jadi penting untuk rumusan kehidupan ini sudah nikmati saja hari ini apa adanya. Yang hilang enggak usah diingat-ingat. Yuk mari kita hitung nikmat Allah yang masih tersisa, masih terlalu banyak daripada sedikit yang hilang itu. Setuju boleh? Nah iya sekarang aja gitu aja. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Hilda. Pertanyaannya luar biasa sehingga membuat kita semuanya menjadi terbuka. Berpikir kita menjadi terbuka. Iya ya, orang enggak. Oh iya. Baik, selanjutnya silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Ya, sebelum satu pertanyaan akan diungkapkan oleh Ki Pugu dari Perbutulan. Ternyata beliau hadir di tengah-tengah kita nih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ki Pugu. Subhanallah. Ya. Baik, saya juga ingin menyapa teman-teman yang dari Ciperna. Ada? Oh ya, Pak Haji Asep hadir dari Ciperna. Oke, terima kasih. Kemudian lagi Kliwet. Oh ya, Kliwet diwakili oleh Pak Haji Kiai Syihab ya. Kiai Syihab ada dan teman-temannya Pak Haji Carmun. Kemudian lagi ada Kang Nano ya. Pak Haji Imron pasti, beliau pasti ngintil pasti. Kemudian juga teman-teman tim Wahima TV pasti hadir. Ya, dimanapun ada tayangan siaran langsung pasti Wahima TV hadir. Bisa dipastikan demikian. Kemudian dari Arjawinangun saya juga ingin menyapa nih teman dari Arjawinangun. Ada Pak Haji Ubaidillah, kemudian ada Pak Adi Mustafa ya. Dan teman-teman dari Tegal Gubuk pasti dari Tegal Gubuk Lor ada, yang dari Tegal Gubuk Kidul juga ada. Tadi Mbak Hilda, terima kasih ya, sekali lagi kepada Mbak Hilda ya, dari Tegal Gubuk Kidul, Blok Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu dari sini kira-kira satu gang lagi ke sebelah kidul. Baik, silakan Ki Pugu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakir dari Majelis Dzikir Mujalasatul Aulia
Perbutulan Sumber Cirebon. Mohon maaf Buya, minta diuraikan ayat fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertanyaannya, siapa saja yang berhak bertanya? Apa kita selaku umat Nabi atau termasuk Nabinya juga bertanya? Itu karena di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang tidak ada maknanya. Apakah Nabi itu tidak sempat untuk bertanya kepada Allah langsung? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fas'alu ahla dzikri, tanyakanlah kepada orang yang paham, yang mengerti, yang tahu, yang ahli. In kuntum la ta'lamun, ketika engkau tidak paham, maka beli paham ya takonane wong sing paham, maka beli ngerti takonane wong sing ngerti, maka beli weru ya takonane wong sing weru. I'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang jadi pelajaran kita adalah umumul lafzi, ya. Kalimat yang bersifat general inilah yang akan kita terjemahkan. Bapak-bapak ingin masak sayur asem, tapi nggak bisa. Nanya nggak? Kepada siapa? Kepada yang bisa bikin sayur asem. Bapak-bapak pengen kenal Allah. Nanya enggak? Pengen kenal Allah enggak? Kepada siapa nanyanya? Yes. Ya, nanya kepada orang yang sudah kenal Allah, gitu dong. Kalau kita tidak mengerti ekonomi, nanya kepada yang ahli. Itu adalah al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Artinya jangan mengklaim bahwa Anda sebagai kiai itu sah disebut ahlu dzikri. Ya, ahlu dzikri ini umum, siapa saja yang memang yang paham. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, artinya begini. Ini adalah satu hal yang perlu dicatat, sangat penting sekali, bahwa kita dari sejak awal beragama Islam, tugas pertama umat Islam adalah disuruh belajar. Artinya skala prioritas dalam agenda Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan itu satu. Sebelum membangun infrastruktur, sebelum membangun apalagi ya transportasi, sebelum membangun pertanian, sebelum yang lain, pertama-tama skala prioritasnya adalah membangun intelektualitas, mencerdaskan bangsa. Itu makanya turun suratnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kewajiban belajar ini bagi saya adalah merupakan segala-galanya dan merupakan kunci sebagai pasun untuk menuju kemakmuran sampai terakhir mendapat ridha Allah. Itu semuanya bagaimanapun. Sebab ibu-ibu sekalian, sistem apapun yang sekarang kita buat, dari mulai ideologinya sampai undang-undangnya, peraturannya dan sebagainya, kita bikin sistem. Kalau rakyatnya masih bodoh, macet. Percaya enggak? Jadi apapun sistemnya yang kita buat untuk anak cucu kita akan macet kalau anak cucu kita masih bodoh.
Makanya sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji dan sebagainya, pertama-tama ikra, belajar. Tetapi sayang sekali umat Islam itu lupa bahwa belajar itu sebagai kewajiban yang paling utama dalam beragama. Ya, bahkan sekarang mungkin sudah tidak diyakini lagi belajar sebagai kewajiban. Tapi sholat dinomor satukan. Sampai-sampai kalau orang sholatnya belum benar, segala amal kebaikannya tidak diterima. Betul nggak ada gitu tuh? Nanti di akhirat yang ditanyakan oleh Allah tentang amal-amalmu, pertama-tama adalah sholatmu. Jebol teka malaikatnya, sembahyang beli aku. Kalau melihat dari runutnya ayat Al-Quran, ya mungkin yang ditanyakan, kamu belajar nggak? Gitu dong. Dan kewajiban belajar kita ini adalah menganut paham long life education, pendidikan seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi. Jadi orang itu kalau sholatnya ketinggalan dia merasa berdosa, betul nggak? Baca istighfarnya berapa kali? Kalau bangunnya kesiangan 7 kali. Nah, tidak belajar bertahun-tahun istighfar enggak? Itu. Ada yang rajin baca kitab setiap hari, tapi kita bekun-kun baik. Takrib maning, sapina maning, fatul muin maning, takrib maning, sapina maning, fatul muin maning, terus begitu. Itu mah namanya deres. Bukan ngaji. Yang itu beli kita baru. Kita baru. Jadi akhirnya referensinya banyak, bukan itu aja. Nah, itu salah pahaman ya. Ditambah lagi kewajiban belajarnya, ngajinya tentang Islamologi aja, tentang agama Islam aja, tentang syariat saja, tentang sholat. Dari mulai SD fikihnya bab sholat, sanawiyah bab sholat, aliyah tekang persitas ya sholat maning bab itu. Kita kupas semuanya ini kan semacam itu. Jadi jangan menyalahkan Tuhanmu, salahmu sendiri. Kenapa kau abaikan perintah Tuhanmu itu? Orang tidak sholat dihukumnya nanti di akhirat, Pak. Tapi orang tidak belajar dihukumnya dari dunia sampai akhirat. Di dunianya jadi tukang pikul, ya kerja kasar, buat makan aja susah karena goblok sih. Bikin kusen nggak bisa, nambal ban nggak bisa, masang bata miring, ngeliwet sangit, jadi kelambi nyingset. Iya, tidak ada sama sekali. Itu. Tetapi sekalipun demikian, ibu-ibu, bapak sekalian, ingat, kita harus paham, harus cerdas. Yang disuruh Allah itu adalah belajar, bukan pinter. Siapa yang menyuruh Allah pinter? Allah bikin otak kita berbeda-beda. Ada yang jenius, IQ-nya sampai 150, intelligent question 60, ada yang cerdas 130, ada yang pas 100, ada yang lelet sedikit 90, ada yang idiot hanya 20. Nyalain lampu semprong aja nggak nyala-nyala, jegres, tepluk. Saya lihat sendiri orang idiot tuh, pakai semprong dulu tuh, ya lampunya tuh nggak dibuka semprongnya, jegres, dijatuhin, pluk. Ya orang idiot kayak gitu. Itu Allah memberi otak kita bermacam-macam.
syukuri sajalah kita dikasih otak, ya bisa cewek dewek bega untung wis, ya bisa mangan dewek udah untung. Kita syukuri saja. Jadi artinya semuanya wajib belajar, bukan wajib pinter. Nah kalau ada orang belajar terus tapi goblok angger, dosa beli. Boleh. Ana wong sing cerdas tapi belajar dosa beli. Dosa. Jadi yang wajib kita ini belajar, bukan pinter, itu persoalannya. Nah, oleh karena ilmu dalam di dunia ini sangat kompleks sekali. Tidak mungkin ada orang menguasai segala ilmu. Ya, paling kita ya menguasai 1-2 ilmu lah. Tidak mungkin menguasai banyak ilmu. Apalagi seluruh ilmu, nggak mungkin, mustahil. Ya. Kemudian belajar kita adalah berkesinambungan seumur hidup, minal mahdi dan lahdi, dari geyongan sampai masuk liang lahat, itu sebenarnya. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah usianya sudah menopause, ya sudah di atas 50 tahun, bapak-bapak sudah punya anak istri, ya sudah bukan saatnya lagi belajar formal, pergi ke pesantren cadang pinggan itu, tekusir sambil apa mene-mene. Iya, sing penting makannya anak arabi. Nah disitulah maka kita namanya dadak ngulak. Jadi fas'alu ahla dzikri ini ilmu dadak ngulak. Sudah bukan waktunya mesantren lagi, bukan waktunya sekolah lagi, makanya basing wakal. Nah ketika menghadapi sesuatu yang engkau tidak tahu, ya kari marah bening cadang pinggan anget temen. Gitu kira-kira. Oke. Demikian, terima kasih kepada Bapak Haji Bakir yang dikenal juga dengan sebutan Ki Pugu yang sudah memberikan satu pertanyaan. Lamun takon ini kita kalau bisa jawab kita ke Pak Haji Bakir. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haji Bakir. Sayangnya kita sudah dikontrol oleh tim nih. Pengennya sih masih terus memperdalam dengan dialog ya. Tetapi tim memberikan satu kesempatan, satu penanya lagi. Ya. Baik, terima kasih. Silakan yang di belakang itu mengacungkan tangan. Tolong sampaikan mic-nya. Atau oh ya, silakan. Boleh, siapapun. Masih ada enggak? Di belakang ada yang ingin bertanya? Kalau enggak ada, saya ada. Oh, masih. Ya, tolong disampaikan mic-nya. Kiai Khaironya ngalah, Kiai Khaironya majikan asalnya. Baik, terima kasih. Silakan. Ya. Ya, silakan Mas. Tolong sebutkan namanya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saddam Hussein. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Saddam Hussein. Saddam Hussein Dari Tegal Kubuk-Lor. Ya. Mungkin bapak-bapak di sini juga udah ada yang pernah tahu. Sebelumnya maaf kepada Buya Syakur, kembali ke topik yang kemarin tadi dibahas, masalah kita tidak usah memperhitungkan atau ya terlalu memikirkan perkara ke depan atau nasib kita, ya kan? Tapi dalam konteks tersebut ya ada ya punten kontradiksi dari ya pemikiran saya sendiri. Umumnya kalau dalam melihat kehidupan kita juga tidak memilih jadi orang kaya. Yang kita butuhkan itu usaha atau ikhtiarnya.
jadi orang cantik atau jadi orang tampan, ya kan? Tapi saya cuma ingin bertanya satu pertanyaan yang terbesit dari hidup saya juga. Syarat mutlak dari semua makhluk dalam kematian itu apa? Dalam kematian. Iya, dalam mati maksudnya. Dalam hal mati itu apa? Sehingga ya dari semua ilmu yang istilah kata sudah saya coba ya berpikir, membaca, beristilah kata sharing dari semuanya, saya cuma tanya syarat mutlak mati ya dalam kehidupan ini apa? Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya ingin mengulangi karena tadi dia menyebutkan juga tentang masa lalu yang sudah hilang. Masa lalu itu tidak akan kembali. Kehilangan sesuatu tidak perlu disedihi. Iya kan? Ini kan kita sering dihantui oleh masa lalu. Sampai kadang-kadang kita nggak bisa tidur, betul nggak? Apalagi masa lalu yang sikapnya dosa-dosa, kesalahan, kegagalan, kebangkrutan, itu mencekam dalam pikiran, nggak bisa hilang. Terlalu banyak orang perempuan yang ditinggal mati suaminya, 3 tahun masih mewek baik, ya berbulus milih maning, dikongkoning siapa, disuruh siapa. Ini sangat penting sekali supaya hidup kita menjadi nyaman. Yuk kita nikmati hari ini sebaik-baiknya daripada kita mengingat-ingat masa lalu yang menyedihkan. Masih mending kita selesaikan pekerjaan kita hari ini dengan sempurna, betul? Nah, kalau pekerjaan kita hari ini diselesaikan dengan sempurna, itu otomatis dengan sendirinya sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Setuju? Nah iya, itu. Adapun dalam artian gitu, tidak berarti melupakan sama sekali, tidak ingat sama sekali. Tetap itu kenangan lama itu yang sudah masuk dalam alam bawah sadar, itu seringkali juga mereproduksi sendiri, nongol sendiri. Tidak kita panggil, tapi nongol sendiri. Orang yang dulunya tukang ngadu jago, setelah bertobat 10 tahun, jagonya kah masih kukururuk nih dasar kah? Percaya nggak? Iya. Nah, ketika dia mengulangi namanya kambuh. Itu yang jadi persoalan. Jadi yang saya minta itu tidak lebih, jangan menyedihi, ya, jangan menyesali apa yang sudah lewat, tidak akan kembali. Tetapi maksudnya bukan menyedihi, tetapi kalau kegagalan kita itu dijadikan pelajaran, ya itu bagus. Kita pernah gagal, sebabnya begini-begini, ya sudah. Ke depan ini pelajaran kita untuk ke depan, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Kata Nabi, orang yang beriman itu tidak akan terjerumus di lubang yang sama 2 kali. Itu kan persoalannya. Sebagai pelajaran, iya, makanya menjadi pepatah bangsa Indonesia, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Saya juga belajar dari sejarah, ya sejarah saya pelajari, ya untuk membangun masa depan kita. Dan sejarah adalah material utama membangun kepribadian bangsa kita, kan dari sejarah. Kenapa kepribadian kita berbeda? Ya karena sejarah kita berbeda.
Ya, sejarah itu kita harus mengambil pelajaran dari sejarah. Tetapi percayalah Pak, memanfaatkan, mempelajari sejarah, ya, memanfaatkan sejarah untuk menatap masa depan kita tidak mudah kok. Ya, tidak mudah. Ya, sejarah kita penuh dengan peristiwa-peristiwa, kadang-kadang tidak pernah menjadi pelajaran, terulang lagi. Ya kan begitu persoalannya. Nah, makanya ketika kita mempelajari sejarah, memanfaatkan pengalaman, memperkaya pemikiran-pemikiran kita. Saya tidak kecil hati ketika saya banyak mengalami kegagalan. Justru semakin saya banyak gagal, saya semakin populer kok. Saya semakin bijaksana, saya semakin arif karena saya banyak pengalaman. Ya, saya ini artinya lebih banyak pengalaman daripada Anda. Sebabnya karena saya telah banyak mengalami kegagalan. Itu aja persoalannya. Jadi itu. Adapun kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Tidak bisa dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua apa saja itu nanti pada akhirnya mati. Yang mati bukan kita saya sebagai manusia, semua makhluk Allah akan berakhir semuanya. Bintang-bintang di langit, matahari juga akan mengalami kematian. Bintang-bintang di galaksi lain yang besarnya 1000 kali matahari juga akan mati. Ya, kalau matinya kita dikubur, ya kan, menghembuskan napas ternazah namanya. Kalau matinya bintang meledak, namanya supernova. Iya, nanti kepingan-kepingannya akan berputar lagi, akan menjadi planet-planet, menjadi tata surya baru lagi, kan seperti itu. Dan nanti tidak berkesudahan. Dalam hidup ini, salah satu kiat para ahli sufi supaya kita istiqomah, supaya kita dibimbing Allah, satu penting sekali zikrul maut. Ya, selalu kita sadar akan mati. Satu minimal kalau orang itu sadar akan mati, minimal kerakusannya terkendali. Betul enggak? Ya, dunia pirang-pirang benar ditinggal maning jago, mending beli. Iya. Rabi ayu ga saya cuma blesak. Iya. Ya sementara sekarang masih umur 40 tahun, Bu, nggak usah kecil hati. 40 tahun sampai 50 tuh masih di puncak kecantikan kok. Iya. Baka pitulas rompul masih mampu kencur kan kak. Ya, puncak kecantikan tuh 40 sampai 50. Feminismenya kelihatan sekali, keibuannya, keperempuanannya. Nah, tapi dari 50 ke 60 itu melandai. Melandai. Nah, 60 70 terjun bebas. Jadi akhirnya yang penting tentang kematian ini, sekalipun para ahli sufi mengatakan zikrul maut, sadar akan mati itu penting untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan, ya kan? Kalau kita sudah mati, ya udahlah, sing hilang ya udahlah, hilang. Kita beli lagi aja udah. Iya, toh nanti kita juga semua ini tidak lebih hanya fasilitas yang kontraknya terbatas kok. Ya, kita teka awak abang, kau balik awak abang. Dikawa beli dunyanya? Enggak. Dunia yang kita miliki semuanya ditinggal semuanya. Tidak boleh membawa uang sepeser pun, betul nggak? Sampai Palabe juga bikin kain kafannya nggak ada kantongnya kok. Kain kafan ada kantongnya nggak? Nggak ada ya? Ya iya, karena mau buat apa?
kita pulang. Tetapi kendati pun demikian, saya ingin mengingatkan bahwa ingat akan mati itu sendiri ya adalah untuk mengendalikan emosi kita, untuk melerai kesedihan kita, untuk membatasi keinginan-keinginan kita, ya kan? Kerakusan kita dikendalikan dengan baik, sebatas itu. Tetapi jangan sampai ingat mati menimbulkan kecemasan dalam diri kita. Awas, hati-hati. Ini sangat tipis sekali. Saya bercerita begini ini bukan katanya, saya yang merasakan sendiri. Makanya perlu saya ceritakan kepada orang lain karena saya merasakannya sendiri. Kalau kita sadar akan mati, melihat anak kita masih kecil, engkone priben, gadangnya ngenes maning bae. Nah, itu yang bukan seperti itu. Anak perempuan masih sekolah SD. Ya, kalau saya mati siapa nanti yang sayang kepada anak-anakku? Ya Bu, gitu pernah gitu enggak Bu? Iya. Ya, jangan sampai menimbulkan kecemasan. Sungguh tidak nyaman hati kita ketika muncul kecemasan di kita. Makan kita enggak enak, betul enggak? Tidur juga susah. Ya, lemes saja. Lamun kita mati, karena laki kita kawin maning beli. Las man. Ya, akhirnya kita ngaco, akhirnya tuh melayang kemana-mana. Dan ini bukan katanya, semua orang pasti mengalaminya. Dan perlu saya ingatkan, ingat mati penting, tapi berhenti sampai kepada pengendalian diri kita, jangan sampai menimbulkan kecemasan. Itu persoalannya. Paham Pak? Ya, cemas tuh apa sih bahasa Indonesia, bahasa Jawanya tuh? Ngedes tak? Khawatir ya, khawatir. Meriang beli. Meriang. Aduh, iya Masya Allah. Ini anakku sekarang masih SD kelas 6. Nanti gimana kalau mati? Kalau orang sudah rasa, nah itulah. Jadi kita sadar mati bukan takut mati. Kalau takut mati menimbulkan kecemasan. Kalau sadar mati akan bisa mengendalikan nafsu kita. Itu bedanya. Jadi bukan takut mati tapi kita sadar mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita tidak bisa melarikan diri. Aina ma kuntum yudrikkumul maut. Dimanapun kau berada, ketekek mangsa wurung. Walau kuntum fi buruji musayyadah, sekalipun engkau sembunyi di benteng yang tebal, mati. Nah itu, ya itu saja jadi persoalannya. Adapun kematian itu ditakuti, ya memang semua orang merasakan ada ketakutan rasa mati. Kenapa demikian? Bukan mati saja. Apa saja kita menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, sesuatu yang tidak kita kenali, muncul rasa takut itu. Anda pergi ke kota London. Pertama kali saya masuk kota London. Turun dari pesawat. Bingung dia naik apa ke tempat tujuan tuh. Ya, nanya sana, nanya sini. Belum ada GPS ya, belum ada ya. Iya. Ya, nanya ke polisi mana, polisinya baik-baik lagi. Naik kereta jurusan ini, tiketnya sekian, sama nih petanya dikasih peta sama polisinya itu baik-baik sekali. Ya, di Jakarta mah kalau nanya, Mas, rumahnya Haji Hasan mana? Tahu? Bari lu ngakun gua, tahu. Ya, beda kan. Jadi masuk kota yang pertama kali juga ada rasa takut. Betul enggak? Dan kan mati juga kita belum tahu.
Tetapi ingin saya sampaikan, ini ada pesan khusus dari seorang novelis, ya, orang Mesir, namanya Yusuf As-Sibai. Sudah pernah sering saya ceritakan, saya ulangi lagi. Si Ahmad nih mendengar berita kekasihnya sedang sakit. Jadi dia membeli 2 tangkai bunga mawar untuk dipersembahkan kepada kekasihnya di rumah sakit Abbasiyah, Medan Tahrir namanya. Di tengah perjalanan dia ketabrak mobil, mati. Yang dia rasakan adalah melihat jasadnya terlentang di atas, di tengah jalan, dikerumuni oleh banyak orang. Itu jasadku, kenapa ditutupi koran? Tutupi koran. Orang pada berkerumun dan dia menjerit-jerit, ya, memberitahukan kepada orang-orang, itu aku, tapi tidak ada yang menoleh. Ya kenapa? Dia juga bingung. Jawel-jawel orang, nggak ada yang ngelinguk. Itu aku. Akhirnya dicawel oleh malaikat. Sirakus modar, kamu sudah mati. Oh gitu. Ya nggak mungkin, kamu tidak bisa lagi berkomunikasi dengan sudah mati. Innaka la tusmi'u man fil qubur. Innaka la tusmi'u man fil qubur. Engkau tidak akan bisa berbicara dengan orang yang sudah dikubur. Kamu juga tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Oh gitu. Loh, terus gimana? Saya kan mau ngasih bunga buat kekasih saya. Kata malaikatnya, nggak ada urusan. Udah selesai, kamu pulang, udah mati. Tolong dong, berilah aku kesempatan untuk menyampaikan rasa cintaku kepada kekasihku. Tukaran dingin gini orang malaikat. Lama-lama malaikatnya ngalah. Oke, kalau begitu saya kabulkan, engkau bisa hidup lagi. Tapi sebentar, sesuai dengan tujuanmu, hanya untuk menyampaikan 2 tangkai bunga mawar kepada kekasihmu. Setelah itu kamu mati. Oke, siap. Tapi ada syarat, Ahmad, kata malaikatnya. Apa syaratnya? Tidak boleh engkau ceritakan kepada siapapun bahwa kematian adalah satu kenikmatan. Oke, itu aja. Oke, jadi jangan takut mati ya. Sadar mati aja, nggak usah takut mati. Oke, mangga itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mangga, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.